Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, ini semester berapa ya? Semester 5. Ya, semester 5 ya. Oke, semester 5 berarti sebelumnya sudah ke kampus lah ya. Waktu tahun 1 semester 1 udah pernah ke kampus ya. Iya kan? Nah, sekarang udah pada di Padang lagi. Fajri udah di Padang, Fajri. Sebagian besar udah ada di Padang, Bu. Cuman masih ada yang beberapa yang di luar Pulau Oh Sumatera. iya. Oh iya, karena kan kita masih ini ya, yang belum sepenuhnya tatap muka, paling yang tatap muka penuh itu nanti adalah apoteker nanti ya. Nah, jadi udah ada ini hawa-hawanya disuruh tatap muka untuk mahasiswa. Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Oh, belum ada. Ya, karena kan yang kemarin yang untuk apoteker yang harus vaksin ya. Harus vaksin baru tatap muka. Nah, untuk mahasiswa mungkin akan seperti itu, mahasiswa S1. Nah, sekarang untuk pertemuan berikutnya dengan Bu Armenia ya, Fajri. Baik, Bu. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau bicarakan tentang cystic fibrosis. Satu penyakit aja, gampang. Karena ini kan juga udah pengembangan dari sebelumnya kita udah bicara asma, udah bicara tentang edema paru dan lain sebagainya ya. Jadi kalau untuk cystic fibrosis di pertemuan pertama kita sudah nonton video ya. Kenapa bisa terjadi cystic fibrosis? Jadi cystic fibrosis itu ketika bronkus dan kan ada lumen saluran pencernaan, pernafasan itu ada otot saluran pernafasan, kemudian ada mukus, kemudian ada lubangnya ya, ada salurannya, lumennya. Nah, jadi ketika kalau seandainya terjadi radang, otomatis itu yang si otot polosnya akan membengkak, inflamasi. Nah, cystic fibrosis ini adalah mukusnya yang banyak jadinya. Nah, mukusnya banyak di situ. Nah, jadi saya udah bisa share PPT. Sudah bisa, Bu. Oke, sebentar ya. Cystic fibrosis. Nah, oke. Kenapa dia belum besar ini? Udah, oke. Nah, jadi untuk setiap otot ya, transportasi itu kan ada ion Na, Cl, NaK, Cl, Mg kan itu. Nah, kalau untuk cystic fibrosis itu yang berpengaruh adalah ion klorida, Cl, pada sel epitel. Nah, sel epitel saluran pernafasan. Nah, jadi kenapa ini Cl ini bisa kalau terganggu transportasinya bisa bermasalah? Jadi ini kalau transportasinya bermasalah, jadi sekret itu kan yang mukus ya, yang melindungi. Sebenarnya sekret itu bagus untuk menjadi pelumas, jadi untuk menangkap bakteri, kuman yang masuk ke saluran pernafasan. Tapi kalau kebanyakan itu jadi mengganggu. Mengganggu kenapa? Karena karena saluran yang digunakan untuk transport O2 itu jadi sempit. Jadi sempit makanya jadi ada perasaan sesak, mengi, kemudian kok rasa-rasa ada cairan di saluran pernafasan. Nah, itu. Nah, satu lagi, cystic fibrosis ini biasanya merupakan penyakit turunan. Nah, sini ada. Nah, ada di sini organ pada cystic fibrosis. Jadi tidak hanya pada saluran pernafasan ya, cystic fibrosis ini terjadi. Bisa juga pada GIT, pada gastrointestinal tract. Kemudian, nah kita cuma bahas yang pulmonari saja, paru. Nah, terus ada juga di reproduksi ya. Nah, terus ada di sini kelainan darah juga ada.
tulang dan sendi juga ada. Nah, ini dia. Kita cuma bahas bagian paru saja ya, bagian paru. Nah, apa yang terjadi? Terjadi dua. Pertama, sekretnya terlalu banyak dan kental. Tandanya apa? Terjadi chronic obstruction. Jadi udah terjadi gangguan yang kronis, gangguan paru kronis. Jadi maksudnya kronis ini adalah gangguannya itu sudah terjadi, sudah berlangsung lama. Sehingga kan kita nggak ngobatin biarin aja, jadi udah jadi kronik penyakitnya. Kemudian infeksi. Nah, infeksi ini biasanya yang terjadi di endobronkial. Jadi cuma dua yang terjadi di untuk di paru cystic fibrosis ini, sekret, masalahnya adalah sekret dan infeksi. Nah, jelas ya, sangat jelas sekali lah kalau seperti ini. Nah, terus di sini untuk cystic fibrosis pada saluran nafas itu jadi pertama itu terjadi di saluran permukaan ya, di epitel. Terus respon inflamasi yang berlebihan. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi, ini penyakit turunan biasanya karena ada respon inflamasi berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus. Inflamasi berlebihan berarti kan bengkak jadinya kan, dikit-dikit inflamasi, dikit-dikit sakit yang seperti itu. Jadi responnya terlalu berlebihan. Nah, terus ada aktivitas bakterisida yang tidak optimal. Nah, aktivitas bakterisida tidak optimal. Jadi gini, mukusnya banyak, panglima perangnya banyak untuk menangkap bakteri, tapi nggak optimal. Seperti tadi, sekretnya banyak, tapi nggak optimal kerjanya. Nah, sama halnya dengan gini, kita kalau dalam satu tim, itu timnya besar, sementara pekerjaannya dikit. Nah, jadi kan yang kerja cuma one man show aja. Satu orang aja yang ngerjain selesai, sementara satu tim ada terdiri dari 20 orang. Kadang kita yang dalam satu tim itu tidak saling mengenal kan, kita masuk timnya atau enggak, ternyata kerjaan udah selesai saja. Tapi ketika ada tiba-tiba serangan, misalnya seperti COVID, sudahlah yang panglima-panglima ini karena terlalu termanjakan, tidak ada kerjaan misalnya kan, jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi kurang latihan. Nah, ini yang maksudnya aktivitas bakterisidanya tidak optimal, kerjanya nggak optimal. Pembersihan mukus yang berubah. Nah, kalau seandainya mukusnya sudah berubah, pekerjaan si bakterisidanya berubah, otomatis mukusnya juga akan berubah. Pembersihan mukusnya akan berubah ya, karena gimana caranya mau membersihkan sesuatu yang sangat banyak jumlahnya. Karena kalau sekret mukusnya itu banyak, nah kalau normalnya itu cuma melumasi dikit-dikit aja kan gampang, tapi kalau seandainya sudah banyak, itu untuk mengeluarkan yang banyak itu kan susah juga. Nah, terus satu lagi, ada di sini umumnya berupa endobronkitis bakterial kronis. Nah, kan endobronkitis pada bronkus ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah terinfeksi si bronkusnya, terjadi endobronkitis, nah itu lebih parah lagi. Nah, terjadi dua kejadian ya. Pertama inflamasi, yang kedua itu adalah infeksi. Nah, makanya kalau sudah infeksi iya, mukus berlebih iya, kelainan CL iya. Nah, nanti dan satu lagi tidak diobati sedari dini ya. Nah, penyakitnya sudah jadi kronis. Nah, itu pengobatannya tidak cuma satu obat tunggal saja. Nanti kita lihat pengobatannya apa saja ya. Nah, sebelumnya ada bakteri penyebab. Umumnya adalah di sini S. aureus, itu Staphylococcus ya. Kemudian Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa.
Nah, itu penyebabnya itu. Untuk yang umum ya, yang banyak terjadi itu disebabkan oleh bakteri aureus, influenza, dan aeruginosa. Tapi ada juga yang bakteri lain penyebab cystic fibrosis ini seperti Staphylococcus maltophilia, kemudian Pseudomonas cepacian. Nah, ini yang kurang umum ya. Cuma yang paling banyak ya Staphylococcus, Streptococcus juga ada sih. Kemudian Haemophilus sama Pseudomonas aeruginosa. Nah, saya mau nanya ini bentuknya apakah seperti virus-virus corona enggak? Di mikrobiologi kan udah belajar itu ya. Bentuk-bentuk bakteri itu ada yang berkorona, ada yang bermahkota, ada yang basil. Nah, di antara ini ada nggak yang pakai mahkota? Seperti virus corona. Nah, nanti coba dibaca ya, dilihat lagi bentuk virusnya, bentuk bakteri, bentuk virus. Ini karena ini bukan virus ya, ini bakteri, saya salah tadi. Coba coba dilihat lagi bakterinya bentuknya seperti apa. Nah, bedanya kalau dengan corona adalah dia adalah virus ya, coronavirus. Kalau kalau seandainya bakteri dikasih antibiotik bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa. Kalau seandainya ini coronavirus dikasih antibiotik, antibakteri bisa nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, pertanyaan saya itu ada azitromisin. Azitromisin itu masuk golongan apa ya? Kenapa dipakai untuk untuk kasus coronavirus COVID kemarin? Ada yang bisa jawab? Apakah azitromisin termasuk bakterikah atau antibakterikah atau termasuk antivirus? Antibakteri, Bu. Antibakteri. Nah, terus kenapa dia dipakai untuk coronavirus? Dia ngobatin alergi gitu. Oh, alergi bukannya antihistamin ya? Bukan, Bu. Bukan kortikosteroid juga. Jadi apa? Gimana? Atau adakah virus ini, jadi coronavirus ini menyebabkan adanya bakteri lain yang menumpang? Ada nggak? Kejadian Ada seperti efek lain dari corona, Bu, yang kan ada infeksi saluran pernapasan gitu, Bu. Nah, azitromisin itu ke saluran pernapasan itu, Bu, yang digunain. Nah, jadi yang COVID-nya sendiri apa obatnya? Berarti bukan azitromisin ya? Jadi zong ya, karena dia virus ya. Nah, jadi ini emang COVID ini sangat unik sekali ya, sangat unik sekali. Karena dia virus, cuma